Ada teman masa kecil bernama Jiang Jingyue. Namanya cukup bernuansa kuno, tapi orangnya adalah cicit modern yang menyebalkan. Kita berdua dijodohkan sejak dalam kandungan, tapi dia setiap hari memikirkan cara membatalkan pertunangan ini. Alasannya terlalu akrab, tidak tegas untuk melakukannya. Sampai suatu hari, saat teman dekatnya menggandeng orang lain lewat di depanku, dia tiba-tiba menoleh dan bertanya padaku, "Chen Jinze, apakah pertunangan kita masih berlaku?" Aku melihat sedikit kepanikan di matanya. Hatiku berbunga-bunga. "Cici, akhirnya kau mengalami hari seperti ini." Ponsel di meja samping tempat tidur bergetar tanpa henti. Aku menutup mata meraihnya dan mematikan. 5 detik kemudian bergetar lagi. Masih dengan nada dering khusus itu. "Jiang Jingyue." Aku menghela napas, menerima panggilan suara serak parah. "Nona besar Jiang, kau tahu sekarang jam berapa?" Suara di sana cerah dan jernih, dengan sedikit sikap sok benar. "Jam 3 sore. Chen Jinze, dasar babi masih tidur. Aku semalam mengerjakan desain sampai jam 5 pagi. Oh, kalau begitu bangunlah, ada hal." Dia berhenti sejenak, seperti minum seteguk air. "Ibuku baru saja menelepon bilang, malam ini kita disuruh pulang untuk makan malam." Aku menyalakan ponsel, melemparnya dengan mode speaker di bantal. Berbalik badan masih mengantuk. "Harus pergi." Suaranya meninggi. "Ibuku sudah menyiapkan interogasi 4 ruang. Berani-beraninya kau absen. Coba saja diinterogasi tentang apa Shen Mingyu minggu lalu lagi kepikiran apa?" Aku ingin membatalkan pertunangan di sana. Tidak ada suara lagi. Beberapa detik kemudian dia baru bergumam pelan, "Kali ini bukan. Pokoknya kau jemput aku kali ini tidak lagi." Begitu selesai bicara langsung menutup telepon. Aku menatap langit-langit. Rasa kantuk hilang sama sekali. Perjodohan ini ditentukan sejak kami berdua belum lahir. Ketika kedua kakek kami sedang mabuk bahagia menjanjikannya. Waktu itu keluarganya membuka pabrik. Keluargaku membuka toko kelontong. Seimbang kedudukannya. Kemudian bisnis keluargaku berkembang sedikit. Beberapa kali pindah rumah, tapi tidak putus hubungan. Aku dan Jiang Jingyue sudah kenal sejak masih pakai celana bolong. Memanjat pohon bersama, mengambil sarang burung bersama, masuk sungai menangkap ikan SD. Dia membantuku menulis hukuman menyalin SMP. Aku menggantikannya menulis surat cinta lulus SMA. Malam itu sekelompok teman pergi ke KTV ramai sampai tengah malam bubar. Dia mabuk berat, bergantung padaku. Jalan saja tidak stabil. Angin malam musim panas lengket menerbangkan rambutnya, menyapu leherku agak gatal. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, matanya berkilau menakutkan. "Hei, Chen Jinze, kita benar-benar akan menikah ya?" Aku menoleh membalas, "HM." Dia mengerutkan wajah, "Tapi ini terlalu akrab. Aku dan kamu seperti tangan kiri meraba tangan kanan. Sama sekali tidak ada perasaan." Waktu itu aku balas apa ya? Aku berpikir, sepertinya bilang tidak apa. "Aku tidak." Kamu tangan kanan pernah menggaruk kaki. Lalu lenganku digigitnya sampai berbekas gigi. Bertahan 3 hari. Akhirnya tetap bangun juga. Mandi sebentar, otak agak sadar. Mengenakan kaos putih sederhana. Celana abu-abu terlihat tidak terlalu berantakan. Menyetir sampai di bawah apartemennya. Tepat pukul 6 membunyikan klakson. Tidak ada respon. Tunggu lagi 10 menit baru melihat pintu unit terbuka perlahan. Jiang Jingyue keluar, mengenakan gaun warna hijau muda. Rambutnya diikat longgar memperlihatkan leher putih yang ramping. Masuk ke dalam, membawa serta aroma harum bunga Kamboja yang samar. Terlambat 7 menit, saya mengetuk jam tangan. Perempuan keluar rumah tidak butuh waktu, dia mengencangkan sabuk pengaman. Melirik saya, "Sebentar, bilang saja di jalan Mat." Saya tidak menjawab, menyalakan mobil. Mobil berjalan sebentar, dia menatap keluar jendela. Tiba-tiba berkata, "Hei, Chen Jinze, saya kemarin mengalami suatu hal. Katanya ada pelatih magang baru yang datang ke departemen kami. Kamu tahu kan?" "Tidak tahu, pokoknya ada seorang anak laki-laki. Dia hari ini malah membawakan saya sarapan. Itu juga sandwich toko mati di lantai bawah." Jari saya mengetuk-ketuk setir. Jadi saya rasa orang ini baru bisa dibilang mengejar perempuan. Dia menoleh memandang saya. "Ada ketulusan, ada tindakan. Bandingkan lagi dengan kamu Shen Jinze cuma bisa jemput antar tepat waktu. Apalagi yang bisa saya lakukan?" Saya tertawa. "Jemput antar tepat waktu. Kamu masih kurang Jiang Jingyue." Kamu pegang hati nurani bilang, "Sejak kamu tahun ketiga kuliah, sebelum dapat SIM, dalam hujan dan angin, siapa yang jemput antar kamu pergi pulang sekolah itu bisa disamakan. Itu tugas adalah tugas politik yang ibu berikan kepadamu. Oh, sekarang tugas ditingkatkan." Cheng Zhongshengzi berakal dalam kesulitan. "Kamu ada keberatan?" Dia tercekik oleh saya, marah sampai mengembungkan pipi lagi menoleh keluar jendela. Tidak bisa diajak komunikasi. Di dalam mobil menjadi sunyi. Saat menunggu lampu merah, saya meliriknya. Garis wajah sampingnya bagus, hidungnya mancung, bibirnya mengerutkan bibir, tampak seperti orang yang selalu disakiti. Sebenarnya aku tahu dia tidak bermaksud membenciku. Dia hanya merasa tidak nyaman. Menganggap perjodohan ini seperti baju yang tidak pas dikenakan. Membelenggunya, menjelajahi kemungkinan dunia yang lebih luas. Tapi baju ini sudah dipakai sejak lahir. Tidak mudah untuk melepasnya. Ketika tiba, keempat orang tua sudah siap siaga. Suasana santai di meja makan. Topik pembicaraan perlahan mengarah pada kami berdua. Ibuku memberinya sepotong iga. "Yuewe belakangan kurusan. Apa Jinze tidak merawatmu dengan baik?" Dia langsung menyahut, "Mana ada. Menurutku dia terlihat segar." Jinze yang lebih lelah. Katanya baru mengerjakan proyek besar. Ayahnya dan ayahku bersulang. Mulai bernostalgia. Bagaimana dulu mereka dijodohkan sejak dalam kandungan. Keputusan yang sangat bijak. Aku dan Jiang Jingyue makan dengan kepala tertunduk. Sesekali ditunjuk lalu mengangkat kepala dan pura-pura tersenyum. Di bawah meja tidak diam. Dia menendangku kesal. "Bermakna kau bicaralah untuk memecahkan keheningan yang canggung ini." Aku balik menendangnya. "Bermakna kenapa kau sendiri tidak bicara?" Dia menendang lagi. Lebih keras. Aku menyambar. Potongan terakhir gulung asam manis yang dibidik sumpitnya. Dia terhenti.
Aku tidak melihatnya. Akhirnya bertahan sampai selesai makan dan pindah ke ruang tamu untuk makan buah. Ibunya seolah tak sengaja menyebutkan, "Oh ya, bulan depan anaknya Bibi Ratu menikah. Undangan sudah dikirim. Kapan kalian berdua mau melangsungkan pernikahan?" Jiang Jingyue baru saja menusuk sepotong semangka, tangannya terhenti di udara. Aku menelan apel di mulut dan berkata, "Bu, Tante, kerjaan kami berdua baru saja dimulai. Tidak perlu buru-buru." Ibuku mengerutkan kening. "Jingze, kau sudah 26 tahun. Bulan juga sudah 24. Aku saat seusia kalian, Bu." Zaman sudah berbeda. Aku memotongnya. Sekarang orang-orang menikah terlambat. Jingyue segera mengangguk. Betul. Kami ingin fokus membangun karir dulu. Keempat orang tua saling bertukar pandang. Tidak menekan lebih lanjut. Tapi suasana jelas agak canggung. Akhirnya bisa bebas dan duduk kembali di mobil. Dia menghela napas lega. Seperti baru saja melalui pertempuran berat. Setiap kali pulang rasanya seperti melewati rintangan. Dia terkapar di kursi. Aku capek sekali. Aku tidak bicara. Menyetar di malam yang pekat. Cahaya lampu jalan menyapu bagian dalam mobil secara berkala. Dia diam sejenak. Tiba-tiba berbisik pelan. "Chen Jinze, katakanlah jika tidak ada pertunangan ini, bagaimana jadinya kita? Bagaimana maksudnya? Apakah akan menjadi orang asing? Jenis yang tidak pernah berhubungan lagi sampai tua?" Aku melihat lampu merah di persimpangan depan perlahan menginjak rem. "Tidak akan? Kenapa?" "Karena kamu waktu kelas 3 SD mencuri makan. Es krimku yang kamu hutang belum lunas dibayar." Dia terkejut sebentar, lalu tertawa dan memukulku sekali. "Pergi sana, itu kan sudah ratusan tahun lalu." Suasana agak rileks, lampu hijau menyala. Aku menginjak gas lagi, mendengar dia bergumam sangat pelan. Sebenarnya kayaknya juga tidak terlalu buruk. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Dia tidak lagi membicarakan soal pembatalan pertunangan, tapi juga tidak menunjukkan antusiasme berlebihan. Kami berdua mempertahankan frekuensi dipanggil pulang untuk makan sekali seminggu. Biasanya sibuk masing-masing. Aku lembur di Institut Desain Arsitektur adalah hal biasa. Dia bekerja sebagai editor di penerbitan Translate_Text. Api juga tidak sedikit. Kadang dia lembur malam. Aku akan menjemputnya. Gedung penerbit mereka itu sudah cukup tua. Lampu jalan di depan pintu redup. Hari itu mobilku parkir di pinggir jalan menunggunya. Melihat dia keluar bersama seorang rekan kerja pria. Berdiri di pintu berbicara. Pria itu agak asing. Mengenakan kemeja dan celana bahan. Berkacamata cukup berpendidikan. Berbicara beberapa kalimat. Jiang Jingyue tersenyum melambaikan tangan. Berjalan ke arah mobilku. Pria itu melihatnya naik mobil baru berbalik pergi. Dia membuka pintu mobil dan duduk. Terlihat suasana hatinya cukup baik. "Sudah lama menunggu ya? Baru selesai menyusun topik kuartal depan." Aku menyalakan mobil. "Tidak apa. Barusan itu siapa wakil direktur baru departemen redaksi kami bernama Chen. Cukup berbakat, hanya agak cerewet." Dia menjawab sambil lalu mengeluarkan ponsel membalas pesan. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Sabtu pagi, dia tiba-tiba datang ke rumahku membunyikan bel. Berisik sekali. Aku membuka pintu dengan rambut acak-acakan. Dia bergegas masuk, melempar tas tangan ke sofa. "Cepat. Chen Jinze, bantuan darurat lagi." "Kenapa?" "Malam ini ada acara makan-makan departemen, katanya boleh bawa keluarga." Dia menyatukan tangan matanya berkedip-kedip. Wakil direktur Chen itu dan beberapa rekan kerja wanita lajangnya mengincar. "Kamu tahu kan? Tolong temani aku sebentar." "Aduh." Bersandar di bingkai pintu sambil menyipitkan mata. Memandangnya Jiang Jingyue. "Saat kamu membutuhkanku, aku jadi keluarga. Saat tidak butuh jadi terlalu akrab." Tidak ada perasaan. Dia mendekat menarik lengan baju tidurku dan menggoyang. "Aduh, tolong bantu, nanti aku traktir makan enak." Aroma bunga gardenia masih melekat di tubuhnya. Mendekat terasa agak menggoda. Aku menarik kembali lengan bajuku dan menunggu. Cuci muka membuatnya tertawa terbahak-bahak dan terkapar di sofa rumahku. Sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar. Lokasi makan malam ditentukan di sebuah restoran Sichuan yang cukup ramai. Redaksi mereka datang sekitar 7-8 orang. Benar saja ada beberapa gadis lajang yang melirik ke arahku. Wakil direktur Chen juga ada. Melihatku dan mengangguk sopan menyapa. Jiang Jingyue. Sepanjang acara bermain cukup larut, menyuapi dan menuangkan minuman untukku. Kadang juga mendekat, berkata pelan 2 patah kata. Bisik-bisik, aktingnya berlebihan, tapi aku menikmatinya. Di tengah makan, semua orang bersorak meminta keluarga untuk memberikan sambutan. Aku mengangkat gelas dan berkata beberapa patah kata basa-basi. Tidak lebih dari terima kasih atas perhatian semua orang kepada Jingyue. Biasanya suasana sedang meriah. Wakil direktur Chen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. "Tuan Shen dan Jingyue kenal bagaimana?" Kelihatan hubungannya sangat baik. Meja menjadi sejenak hening. Semua menunggu mendengar gosip. Jiang Jingyue agak gugup menatap. Aku meletakkan gelas, tersenyum, memeluk bahunya. "Aku sudah kenal dia sejak masih pakai celana bolong. Waktu kecil lebih nakal dariku. Memanjat pohon, mengambil sarang burung, menyelam di sungai menangkap ikan. Semua dia yang memimpin. Suatu kali jatuh dari pohon, lututnya terluka, menangis terseduh-seduh. Masih aku yang gendong dia pulang." Di meja terdengar tawa ramah. Jingyue mencubit pinggangku. Berbisik pelan, "Masa lalu kelam? Bisa tidak jangan disebut lagi."
Aku mendekat ke telinganya dengan suara yang hanya bisa didengar berkata, bantu halau Peach Blossom, harus bayar sedikit harga. Telinganya agak memerah, tidak bersuara lagi. Wakil Direktur Chen mendorong kacamatanya. Kuda plum hijau, sungguh membuat iri setelah makan malam itu. Kantor redaksi mereka tidak memperkenalkan Jie. Ngomong-ngomong, aku melewati periode kritis dengan tenang. Aku terus-menerus lembur beberapa shift. Setiap hari pulang langsung tidur lelap. Ponsel disetel senyap, tidak membalas pesan siapapun hingga akhirnya selesai Sabtu malam. Titik sensasi terakhir, tubuh terasa hancur lelah. Dia adalah titik terpenting yang baru membuat otak sadar setelah meraih ponsel dan melihat tumpukan pesan belum dibaca. Semua pesan mengandung nada marah. Sebagian besar dari Jiang Jingyue, yang terakhir setengah jam lalu. Chen Jingze, kamu pergi kemana saja? Aku mengusap pelipisku. Meneleponnya kembali dan diangkat sekali langsung diterima. Chen Jingze, kamu menghilang seminggu tanpa kabar. Suaranya meledak di telinga. Latar belakang agak berisik seperti di jalanan. Lembur, baru selesai. Suaraku serak parah. Di sana terdiam sejenak. Amarahnya tampak berkurang sedikit. Kamu di kantor? Sedang mau pulang. Berdiri? Jangan dia memerintah, kirim lokasi ke aku jemput. Tidak perlu, aku taksi. Jangan banyak bicara, kirim lokasi. Telepon ditutup, aku berdiri di tempat sebentar, akhirnya mengirimkan lokasinya. 20 menit kemudian, mobil putihnya berhenti di depanku. Jendela turun dan dia menyembulkan kepala. Nah, aku membuka pintu mobil. Duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Seluruh tulang terasa seperti berantakan. Dia tidak langsung menyetir, menoleh memeriksaku. Chen Jingze, kamu sekarang seperti gelandangan. Aku menutup mata, tidak langsung berdebat dengannya. Mobil mulai bergerak. Translate_text, suhu AC-nya pas, kursinya juga nyaman. Aku agak mengantuk, merasa mobil berhenti lalu membuka mata. Bukankah ini kompleks rumahku? Di bawah gedungku dia melepas sabuk pengaman. Aku ambilkan makanan untukmu di atas. Lihat wajahmu yang menyedihkan itu. Pasti sudah beberapa hari tidak makan dengan baik. Aku memang kelaparan. Tidak membantah. Mengikutinya naik ke atas. Apartemennya tidak besar, tapi cukup rapi. Di mana-mana ada boneka-boneka dan tanaman hijau. Duduk saja. Aku masak mie. Dia menendang sepatu hak tingginya. Mengenakan sandal. Menyelip ke dapur. Aku terjatuh di sofa. Mendengar suara air mendidih dan suara memotong sayuran dari dapur. Entah mengapa agak tenang. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan satu mangkuk besar. Mie tomat telur. Di atasnya ada telur mata sapi. Cepat makan mie-nya. Masih panas dan aromanya harum. Aku mengambil sumpit dan mencicipi satu suap. Rasanya ternyata enak. Bagaimana? Dia duduk di seberang. Menopang pipa dengan tangan sambil melihatku. Lumayan, bisa dimakan. Dengan malu-malu aku mendengus setengah-setengah. Tapi matanya agak sombong kecil. Aku menundukmu, terburu-buru. Makannya agak cepat. Dia tiba-tiba berkata, pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu. Chen Jingze, lain kali kalau lembur, bisa tidak beritahu dulu. Tidak bisa menemukanmu. Orang aneh, bikin khawatir. Aku menatapnya. Matanya agak menghindar. Dia meraih rambutnya. Aku membalas dan terus makan mie. Di hati ada perasaan aneh seolah disentuh oleh semangkuk mie hangat ini. Setelah selesai makan langsung kembali ke titik. Aku aktif mencuci piring. Dia bersandar di bingkai pintu dapur menatapku. Akhir pekan depan. Ada reuni teman kuliah, kita mau pergi atau tidak? Kamu ikut reuni, dia pergi buat apa? Tidak ada aturan boleh bawa keluarga. Dia berkata dengan wajar. Dan katanya Lin Weiwei juga pergi. Tanganku mematikan keran. Berhenti sebentar, nama Lin Weiwei terdengar familiar. Teringat Jiang Jingyue. Mereka ingat bintang sekolah itu pernah ngejar aku sebentar, cukup heboh. Waktu itu Jiang Jingyue juga datang. Tanya apakah aku mau jomblo lagi. Nada suaranya aneh. Aku bilang tidak tertarik. Dia tidak percaya. Dia kenapa? Aku mengeringkan tangan berbalik, tidak apa-apa. Matanya melayang, cuma kasih tahu kamu. Kalau kamu tidak mau pergi. Aku memotongnya. Dia terkejut sebentar. Kamu benar-benar pergi? Biar kamu tidak dimanja terus sendirian. Tidak ada yang ngatur. Dia menyunggingkan bibir. Siapa yang mau diatur olehmu? Reuni teman kuliah dijadwalkan Sabtu malam di restoran prasmanan. Memang, Lin Weiwei datang sudah beberapa tahun. Tidak ketemu, makin bisa berdandan bermerek, riasan rapi. Melihatku, matanya berbinar sebentar. Langsung berjalan mendekat. Chen Jingze, lama tidak jumpa ya? Suaranya manis. Tidak menyangka kamu benar-benar bersama Jingyue. Dulu dengar kalian punya ikatan pernikahan. Aku kira cuma candaan. Jiang Jingyue berdiri di sampingku, memegang tanganku, mengencangkan genggamanku. Aku tersenyum. Itu candaan? Bagus sekali, teman masa kecil berakhir bahagia. Nada suara Lin Weiwei agak beralih ke Jiang Jingyue. Jingyue, kamu yang punya cara. Dekat dengan sumbernya dapat keuntungan duluan. Translate_text. Kalimat ini terdengar agak tidak enak di telinga. Ekspresi tersenyum di wajah Jiang Jingyue sedikit memudar dalam hal perasaan. Tergantung pada takdir. Lin Weiwei juga mengibaskan rambutnya. Seperti Jingze yang begitu luar biasa. Pasti banyak orang mengincar kalian. Harus melihat tempat wisata. Setelah berkata begitu dia lega. Jiang Jingyue pergi. Melepaskan tanganku dan mendengus. Berbicara dengan nada sarkastik. Aku menunduk melihatnya cemburu. Siapa yang cemburu? Dia melotot padaku. Aku hanya tidak suka dengan sikapnya. Seolah-olah aku mengambil barang yang tidak dia inginkan. Aku bukan barang. Koreksiku padanya. Kamu memaki dirimu sendiri. Jajak sertakan aku dalam pesta. Paruh kedua acara Jiang Jingyue agak murung. Minum alkohol lebih banyak dari biasanya. Saat acara bubar, langkah agak goyah. Aku memapahnya keluar. Lin Weiwei mendekat lagi. Jingze, bagaimana kalau aku mengantarmu? Aku membawa mobil. Tidak perlu. Kami juga bawa mobil. Tolakku. Baiklah, hati-hati di jalan.
Matanya berputar di wajahku sebelum berbalik pergi. Mendesak Jiang Jingyue ke kursi penumpang. Mengenakan sabuk pengaman. Dia menutup mata pipinya. Merah mobil melaju sebentar. Tiba-tiba dia berbicara, suara terdengar mabuk menanyai Jinze. Apa kamu benar-benar tidak pernah menyukai tipe seperti Lin Weiwei dulu? Tidak ada alasan, dia cukup cantik, terlalu palsu. Dia diam sejenak lalu bertanya lagi padaku. Kamu suka tipe seperti apa? Aku tidak langsung menjawab. Translate_text. Sepertinya dia tertidur, napasnya teratur. Saat mendekati kompleks perumahan, aku berkata pelan, yang seperti kamu sudah cukup. Tidak tahu apakah dia mendengar. Hanya melihat sudut bibirnya sepertinya sedikit melengkung. Konsekuensi mabuk adalah Jiang Jingyue. Keesokan harinya kepala sakit tak tertahankan. Pagi-pagi menelepon untuk merintih. Menyuruhku mengantarkan obat mabuk. Mau makan bubur. Dengan pasrah jadi kurir sampai di rumahnya. Dia memakai piyama, rambut acak-acakan, wajah pucat membuka pintu. Chen Jinze, aku mau mati. Dia lemas tergelepar kembali ke sofa. Aku menaruh bubur di meja kopi. Salah sendiri. Siapa suruh minum sebanyak itu? Bukannya dia bilang dia melotot padaku. Tapi tidak ada kekuatannya. Menyalahkanku apa? Menyalahkanmu menarik perhatian. Dia mengambil bantal lempar padaku. Aku menangkap bantal, duduk di sampingnya, membuka tutup bubur, mengulurkannya, makan sesuatu dulu baru minum obat. Dia perlahan duduk, meminum bubur sedikit-sedikit. Sinar matahari masuk melalui jendela, jatuh di atas kepala berambut halusnya. Tampak agak aneh. Hei, Chen Jinze, dia tiba-tiba mendongak. Kemarin sepertinya aku dengar kamu bilang sesuatu. Matanya agak ragu-ragu. Apa bilang yang seperti aku sudah cukup? Aku tanpa ekspresi. Kamu dengar salah. Aku bilang yang seperti kamu tidak bisa. Dia tertegun sejenak, lalu melempar sendok dan menerjang, mencekik leherku. Chen Jinze, aku tahu kamu tidak berkata baik. Translate_text. Setelah merengek sebentar, dia sudah kehabisan tenaga. Terengah-engah memborgol dirinya padaku. Kepalaku sakit sekali. Ini salahku sendiri. Mulutku berkata tangan, tapi terangkat, membantunya menekan pelipis. Dia menjadi tenang, menutup matanya, seperti kucing yang dielus bulunya. Setelah lama sekali, mabuk sampai kupikir dia tertidur lagi. Tiba-tiba dia berkata pelan, sebenarnya hubungan sejak kecil juga cukup baik. Saling mengenal akar dan dasar. Hemat saling menebak-nebak. Aku tidak menjawab. Jari-jari terus menekan, tidak berat tidak ringan. Dalam hati berpikir, si ini memang sulit. Lebih dari 20 tahun akhirnya mulai bicara yang masuk akal. Hidup sepertinya memasuki keseimbangan baru. Dia tidak lagi menyinggung soal pembatalan tunangan. Aku juga sudah terbiasa dengan hidup, dengan berbagai keadaan daruratnya. Misalnya suatu Sabtu sore, aku sedang menonton pertandingan sepak bola. Dia menelepon dengan suara menghibah Chen Jinze. Aku menabrak mobil, hatiku berdebar-debar. Mengambil kunci mobil dan langsung berlari keluar. Kamu baik-baik saja? Di mana? Baik-baik saja. Cuma mobilnya penyok. Di persimpangan Jalan Zongshan dan Jalan Jiefang. Ketika aku tiba, melihat mobil putihnya menabrak SUV dari belakang. Bemper depan memang penyok sebagian. Dia berdiri di pinggir jalan, matanya merah, seperti anak kecil yang tersesat. Pemilik mobil lawan adalah paman setengah bayi. Cukup baik berbicaranya. Melihat aku datang, bilang kamu keluarganya ya? Yang penting orangnya selamat. Sudah hubungi asuransi. Aku mengantarnya pulang. Dia terus diam saja seperti layu. Terkejut saat lampu merah. Kutanya, dia mengangguk, lalu menggeleng. Tiba-tiba sadar saat terjadi masalah. Yang pertama terpikir tetap kamu. Kulihat dia. Kalau bukan kamu siapa? Magang yang bawakanmu sandwich itu. Dia mencicir, tertawa sambil memukulku. Kok kamu pendendam banget? Suasana mulai mencair. Sampai rumah, suasana hatinya masih murung. Duduk di sofa memeluk lutut melamun. Ku beri dia segelas air hangat. Dia terima dan genggam di tangan. Berkata pelan, Chen Jinze, apa aku memang tidak berguna? Terbiasa selalu minta bantuanmu. Aku duduk di sampingnya. Lagi pula tidak bisa dihindari. Dia menoleh, matanya masih basah. Kamu merasa aku menyebalkan? Sedikit sih. Dia menunduk menatap air dalam gelas. Tapi menyebalkan sampai terbiasa juga. Tambahkan, dia tidak angkat kepala. Sudut mulutnya naik diam-diam. Tak lama, dia mendekat. Kepala bersandar di bahuku. Chen Jinze, kita begini saja. Tidak, terus begini saja. Suaranya pelan sepertinya tidak buruk. Aku mengangguk tidak bergerak. Di luar jendela langit berangsur gelap. Ruang tamu tidak nyalakan lampu. Hanya cahaya layar TV berkedip-kedip. Bisa merasakan napas hangatnya. Melalui kain tipis jatuh di kulitku. Perasaan tenang dan tentram perlahan menyebar. Seperti memang seharusnya begini. Penerbit mengadakan acara tahunan. Translate_text. Mau pergi ke resor pemandian air panas sementara. 2 hari 1 malam? Jiang Jingyue mengirim siaran langsung saat merapikan koper. Lihat, baju renang baruku bagus tidak? Dia mengambil baju renang one piece bunga-bunga dan mengukur di tubuh. Aku mengerutkan kening. Apa masalahnya bawa ini? Tidak baikkah lebih konservatif? Agar beberapa orang tidak bilang aku tidak cukup anggun. Dia menyindir sesuatu. Perkataan Lin Weiwei di pertemuan terakhir. Rupanya dia ingat baik-baik. Sesukamu, aku malas berdebat dengannya. HMPH. Lagi pula kamu juga tidak ada kesempatan lihat. Dia dengan bangganya menutup video. Hari kedua setelah dia pergi sore hari. Aku sedang rapat dengan tim proyek. Ponsel bergetar. Sebuah foto yang dikirim Jiang Jingyue di tepi kolam air panas. Dia memakai baju renang bunga-bunga itu, diselimuti handuk besar, membuat pose ke kamera. Latar belakang ada beberapa pria dan wanita. Salah satunya adalah wakil direktur Chen itu, berkaus renang tidak jauh darinya. Lalu mengirim pesan teks lagi. Banyak orang bawa keluarga, cuma aku sendirian menyedihkan. Aku menatap foto itu beberapa detik. Khususnya arah wakil direktur Chen membalas, selamat bersenang-senang. Dia tidak membalas lagi. Lebih dari jam 10 malam, aku menerima pesannya lagi. Kali ini suara
Diklik. Suara latar belakang sangat ramai, seperti di KTV atau bar. Suaranya terdengar jelas mabuk. Shen Jinze, mereka masih mau minum. Kepalaku pusing. Teleponku segera meneleponnya. Dia harus melihat bagian utama itu. Seorang perempuan. Halo, hai. Apakah keluarga Jing Yue? Aku rekan kerjanya Xiao Zhang. Aku Shen Jinze. Dia kenapa? Aduh. Translate_text. Kami sedang berencana mengantarnya kembali ke kamar. Dia terus menyebut-nyebut namamu. Suara Jiang Jingyue yang tidak jelas terdengar dari ujung telepon. Berikan teleponnya padaku. Aku ingin bicara dengan Shen Jin. Setelah suara gangguan, suaranya mendekatkan mikrofon dengan nada menangis. Shen Jinze, mengapa kamu tidak menjemputku? Aku mencubit alamat yang tidak jelas kirim padaku. Alamat resor. Nomor kamar kirim ke ponselku. Sekarang setengah jam kemudian, aku melaju sangat cepat di jalan tol. Di kepalaku jarak resor itu 1,5 jam perjalanan. Angin malam menerobos masuk dari jendela mobil, membuatku sama sekali tidak mengantuk. Di kepalaku adalah suaranya yang bernada tangis. Si nenek moyang ini benar-benar tidak memberi ketenangan sehari pun. Tiba di resor sudah larut malam. Menurut nomor kamar yang dikirimkan rekan kerjanya, aku menemukan tempatnya dan mengetuk pintu. Yang membuka pintu adalah rekan wanita itu. Xiao Zhang melihatku dengan wajah terkejut. Tuan Shen, kamu benar-benar datang? Sangat cepat. Aku mengangguk. Dia di dalam sudah tertidur. Aku masuk ke dalam kamar, melihat Jiang Jingyang meringkuk di tempat tidur. Tidurnya tidak tenang. Di wajahnya masih terlihat semburat merah terakhir. Xiao Zhang berkata, malam ini terlalu bersenang-senang. Dia minum banyak. Kami tidak bisa menghentikannya. Tidak apa, terima kasih sudah merawatnya. Setelah berterima kasih, Xiao Zhang dan rekan wanita lainnya dengan bijak pergi. Aku duduk di tepi tempat tidur. Melihatnya yang tertidur tampak sangat tenang. Tidak seperti biasanya yang garang saat tidur. Garis wajahnya terlihat lembut. Mulutnya sedikit menyungging. Aku mengulurkan tangan ingin menyisir rambut yang menempel di wajahnya. Baru saja menyentuhnya, dia tiba-tiba bergerak dan membuka matanya. Memandangku dengan pandangan berkabut. Shen Jinze, suaranya serak. Bukan mimpi. Aku berbisik. Aku datang menjemputmu. Dia menatapku beberapa detik dengan bingung. Tiba-tiba mengulurkan tangan, memegang lenganku. Air matanya langsung jatuh. Kenapa baru datang? Aku takut wakil direktur Chen itu terus menuangkanku minuman. Sorot matanya aneh. Hatiku tenggelam. Ekspresi wajah tetap biasa. Sudah tidak apa-apa. Aku datang. Dia menangis lebih keras. Duduk dan menyeluruh masuk ke pelukanku. Bahu bergetar-getar gemetaran. Jangan pergi. Tubuhku kaku sejenak. Lalu perlahan mengangkat tangan menepuk punggungnya. Pelan-pelan tidak pergi. Dia menangis lama di pelukanku, sampai tenaganya habis, lalu tertidur lelap lagi, tapi tangannya masih erat memegang bajuku. Aku terpaksa mempertahankan posisi canggung ini, bersandar di kepala jendela. Cuaca di luar perlahan memutih. Dia di pelukan napasnya menjadi stabil, hawa hangatnya menyapu leherku. Sebuah keinginan melindungi yang asing dan kuat tumbuh di hati. Mungkin bukan hanya keinginan melindungi. Aku menunduk melihat wajah tidurnya. Pertama kali menyadari dengan jelas gadis yang tumbuh besar bersamaku ini, tidak tahu sejak kapan, sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Bukan karena dia adalah tunanganku, tapi karena dia adalah Jiang Jingyue. Dia tidur sampai siang baru bangun, membuka mata, melihatku dan terdiam beberapa detik. Lalu tiba-tiba duduk, menunduk melihat bajunya yang masih rapi. Lalu melihatku, kamu, kenapa ada di sini? Seseorang malam ini menelpon sambil nangis minta dijemput. Aku menggerakkan lengan yang kesemutan. Dia berusaha mengingat dan wajahnya perlahan memerah. Aku bilang apa? Tidak bilang apa-apa, hanya bilang kangen aku. Aku sengaja menggoda dia. Dia benar-benar naik pitam. Tidak mungkin. Mana mungkin aku mengatakan hal seperti itu. Dan juga bilang wakil direktur Chen itu berniat jahat padamu. Ekspresinya membeku. Matanya menghindar. Aku mengarang saja. Mabuk ya? Aku menatapnya setelah itu. Acara team building seperti ini jangan dihadiri lagi atau bawa aku. Dia tidak membantah. Bergumam pelan bawa ya bawa. Bangun dan mandi. Dia terlihat jauh lebih normal. Hanya agak malu menatapku membereskan barang-barang. Bersiap-siap check out. Di koridor bertemu dengan wakil direktur Chen itu. Dia melihatku jelas-jelas terkejut. Lalu mendorong kacamatanya. Tersenyum menyapa. Tuan Shen, Anda datang menjemput dia. Nada bicaraku datar. Oh, Jingyue mabuk tadi malam. Kami semua khawatir. Dia menatap Jiang Jingyue. Nada bicara penuh perhatian. Tidak apa-apakan. Jiang Jingyue menyembunyikan diri di belakangku. Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Direktur Chen. Senyumnya agak dipaksakan. Tidak apa-apa. Lain kali perhatikanlah saat acara. Setelah dia pergi, Jiang Jingyue lega, menarik-narik lenganku. Ayo kita cepat pergi. Di perjalanan pulang, dia luar biasa pendiam, menatap keluar jendela saat hampir sampai rumah. Dia tiba-tiba berkata, Shen Jinze, terima kasih ya. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Setiap kali aku butuh, kamu sudah menunggu saat aku mengemudi, memarkir mobil di bawah kompleksnya. Tahu saja sudah. Dia membuka sabuk pengaman, tapi tidak langsung turun dari mobil. Ragu sejenak, menoleh memandangku. Kalau begitu, pernikahan kita ini masih dibatalkan? Aku memandangnya tanpa bicara. Sinar matahari menerpa wajahnya melalui jendela mobil. Terlihat jelas bulu matanya yang bergetar halus. Dia sepertinya menunggu sebuah jawaban. Jawaban yang mungkin sudah dia ketahui tapi ingin didengar langsung dari mulutku. Sejak malam itu di resor pemandian air panas, Jiang Jingyue, kemarin dia lebih banyak diam. Tidak naik saja sudah baik. Sepertinya tidak terlalu gaduh lagi. Kadang aku lembur. Dia akan mengirim pesan. Makan belum? Singkat dan padat. Tidak seperti gayanya. Aku balas belum. Tak lama kemudian, kurir antar makanan sudah muncul di bawah kantor membawa bubur dan mie, yang diantar semuanya dari tempat yang biasa aku makan. Aku foto dan kirim padanya. Kamu yang beli? Dia membalas cukup cepat, bilang. Dia sekali ini kebetulan, 3 kali ini sudah agak disengaja. Akhir pekan,
Dia langka sekali datang ke rumahku, beralasan inspeksi kebersihan, berputar sebentar di ruang tamuku yang buku, yaitu gambar teknik yang bisa dibilang bergaya minimalis. Alisnya mengerut sampai bisa menjepit lalat. Chen Jingze, rumahmu ini contoh saja, sama sekali tidak ada nuansa kehidupan. Nuansa kehidupan apa yang diperlukan? Yang penting bisa ditinggal. Dia tidak menanggapi. Keesokan harinya membawa setumpuk boneka bulu, selimut, bantal peluk kartun, dan beberapa pot tanaman sirih gading. Untuk menambah sedikit kesan hidup, dia menyuruhku menaruh sirih gading di rak buku. Ingat disiram, jangan sampai mati. Aku melihat bantal peluk Shiba Inu yang tersenyum lebar itu agak tidak tahu harus bilang apa. Translate_text. Selera estetikaku adalah selera estetik. Dia menyandarkan tangan di pinggang. Lagi pula, bantal ini sangat lucu. Malam hari bisa dipeluk saat berbicara begitu keluar. Dia sendiri juga terkejut. Ujung telinganya memerah dengan cepat terlihat mata. Maksudku dia sangat lembut, nyaman dipeluk. Dia memaksakan penjelasan, lalu mengambil tas dan buru-buru ke pintu. Aku pergi. Pintu dibanting tertutup. Aku mengambil bantal Shiba Inu yang jelek tapi menggemaskan itu. Mencubitnya memang cukup lembut. Malam hari bersandar di sofa membaca buku, tanpa sengaja meraihnya, menyandarkan pinggang. Sepertinya memang lebih nyaman daripada sandaran tangan yang keras. Penerbit mau mengadakan pasar buku. Jiang Jingyue ditarik untuk membantu, bertanggung jawab atas satu stan pasar. Hari itu dia merengek-rengek, menyeretku untuk membantu. Hanya satu sore memindahkan buku, menerima pembayaran. Sangat sederhana. Dia menyatukan kedua tangan, mengedipkan mata selesai. Aku traktir makan hot. Ketika aku tiba, dia sedang berjinjit menata buku di agak kesulitan. Aku berjalan mendekat. Dengan mudah menaruh tumpukan buku di tingkat teratas. Dia menengok melihatku dan lega. Akhirnya kamu datang. Hari itu matahari agak terik. Ujung hidungnya mengeluarkan keringat halus. Aku memberinya sebotol air terima. Aku yang menata buku, mengatur poster. Aku bekerja efisien. Dia hanya membantu di samping. Kadang memperkenalkan beberapa kalimat pada orang yang lewat. Setelah sibuk sebangun aliran orang mereda. Dia mendekat memberiku kipas kecil. Ini tiup angin. Kipas berputar, membawa sejuk angin. Translate_text. Astaga. Chen Jingze tidak menyangka kau punya kemampuan ini. Kalau tidak, kau pikir gambar rancanganku hanya omong kosong? Dia tersenyum mata. Ternyata membawamu keluar adalah keputusan. Benar? Di stan sebelah ada gadis yang menjual kreasinya, berkata sambil tersenyum. Kalian berdua sangat kompak. Baru menikah? Jiang Jingyue memerah wajahnya baru saja mau menjelaskan. Aku menyela belum cepat. Gadis itu memuji beberapa kalimat sambil tersenyum. Jiang Jingyue mencubit lenganku di bawah, berkata pelan, siapa yang cepat denganmu? Bukankah aku menaikkan alis memandangnya? Dia tercek mendengus, berbalik melayani pelanggan. Telinganya masih merah. Saat membereskan stan, matahari senja mengecat langit menjadi jingga. Kami berdua mengangkat buku yang tersisa ke mobil. Dia sudah lelah hampir rontok. Bersandar di mobil terengah-engah, ayo pergi. Makan hotpot. Aku membuka pintu mobil. Dia langsung hidup kembali. Aku mau makan babat di tempat yang baru buka itu. Pasti cukup di mobil. Dia membuka jendela mobil, angin mengacak rambutnya. Dia tiba-tiba berkata, Chen Jingze, hari ini terima kasih ya. Sekali makan hotpot mau mengusirku? Tambah sepiring usus tambah jadi. Ibuku ulang tahun, makan keluarga. Dalam acara seperti ini Jiang Jingyue selalu aktingnya bagus. Satu-satu panggil tante dengan manis, membuat ibuku tersenyum senang. Setelah makan potong kue, ibuku memegang tangannya, berkata dengan penuh perhatian, Yue, kamu dan Jingze sudah tidak muda lagi. Beberapa hal harus ditetapkan. Jiang Jingyue tersenyum di wajah tapi menginjakku di bawah meja. Aku tanpa ekspresi, menyerahkan kue kepadaku. Ibu makan kue. Ini tidak perlu buru-buru. Translate_text. Ibu memandangku dengan kesal. Aku masih menunggu untuk menggendong cucu. Jiang Jingyue hampir tersedak kue. Dalam perjalanan pulang, dia agak diam. Saat lampu merah, aku meliriknya. Ada apa? Tertakuti oleh ibuku. Dia menggeleng dan menatap keluar jendela. Hanya merasa waktu berlalu begitu cepat. Chen Jingze, menurutmu bagaimana jadinya kalau kita benar-benar menikah? Mungkin seperti sekarang ditambah satu foto. Apa menariknya? Dia menoleh dan melotot. Aku memang tidak menarik. Aku mengangguk. Jadi bagaimana caranya agar menarik? Makan malam romantis setiap hari atau keliling dunia? Dia terdiam memikirkan pertanyaanku lama sekali. Lalu berkata lesu, sepertinya juga bukan itu maksudnya. Hanya menjalani hidup saja. Aku menatap ke depan. Dengan siapapun hidup ya tetap hidup. Tapi hidup denganmu menghemat tenaga. Di mana aku menghemat tenagamu? Setidaknya aku tahu kau takut gelap, bergerigi saat tidur, dan tidak bisa memisahkan tulang ikan. Kataku perlahan. Kalau ganti orang harus mengenal lagi dari awal. Repot. Dia terdiam beberapa detik, lalu menerjang memukulku. Chen Jingguo, siapa yang bergerigi? Kau baru yang bergerigi. Aku tertawa menggenggam pergelangan tangannya. Akui saja, Jiang Jingyue, kau sudah lama terbiasa denganku. Dia meronta sebentar, tidak bisa melepaskan diri. Mendengus, tapi tidak membantah lagi. Udara di dalam mobil seolah menjadi agak lengket. Cahaya jalanan menyapu profil wajahnya. Dia menunduk, bulu mata menebarkan bayangan kecil. Pergelangan tangan dalam genggamanku. Nadi berdenyut agak cepat. Tidak tahu miliknya atau milikku. Masalah pun datang. Jiang Jingyue, perusahaan penerbitannya mau mengadakan pesta bersama dengan perusahaan lain. Mereka memintaku untuk menemaninya. Karena ini kami bertengkar beberapa hari. Aku tidak bisa menari. Dia berguling-guling di sofa rumahku. Nanti pasti akan mempermalukan diri. Kalau begitu jangan pergi saja. Bos menunjuk langsung dan harus hadir. Dia tiba-tiba bangkit. Matanya berkilau memandangku.
Shen Jinze, kamu bisa menari? Bohong. Bukankah waktu kuliah kamu pernah ikut klub dansa sosial? Waktu itu cuma diajak teman sekamar untuk memenuhi kuota. Sudah lama lupa. Dia tidak peduli, memaksaku menyisihkan setengah hari di akhir pekan untuk latihan khusus di ruang tamu. Dia memindahkan meja kopi, menggulung karpet, membuka ponsel mencari video waltz untuk dipelajari dulu. Dasar-dasarnya sederhana, ikuti gerakanku. Dia penuh keyakinan, tapi langkah pertama saja kakinya menginjak kakiku. Maaf, dia segera meminta maaf. Langkah kedua menginjak lagi. Ketiga, keempat, aku menghela napas, memegang bahunya yang bergerak tak karuan. Jangan menunduk melihat kaki, lihat bahuku, ikuti ritmeku. Tubuhnya tegang dan kaku, seperti boneka kayu. Santai sedikit, aku membawanya bergerak perlahan. 1, 2, 3, 1, 2, 3 latihan lebih dari setengah jam. Akhirnya dia bisa mengikuti, tidak menginjak-injak kaki lagi. Dahinya berkeringat ringan, pipinya kemerahan. Sepertinya juga tidak terlalu sulit. Dia agak sedikit sombong. Ada kemajuan. Aku mengevaluasinya secara objektif. Dia tersenyum, matanya berkilau. Di luar jendela, sinar matahari tepat bersinar. Translate_text. Musik lembut jatuh di pelipisnya yang sedikit basah oleh keringat. Dia bersandar di pelukan, bernapas, dengan lembut menyentuh daguku. Ada satu momen. Kupikir terus menari seperti ini. Sepertinya juga tidak buruk. Malam pesta itu. Aku mengenakan setelan jas gelap ketika menjemputnya. Dia masih berlama-lama di lantai atas. Hampir 20 menit menunggu, barulah dia turun. Saat melihatnya, aku tertegun sejenak. Dia jarang berdandan begitu formal. Mengenakan gaun panjang bergantung warna champagne. Rambutnya disanggul, memperlihatkan leher dan tulang selangka yang indah. Wajahnya berdandan ringan. Warna bibirnya adalah warna merah daging yang lembut. Apa yang dilihat? Tidak kenal lagi. Dia agak canggung menarik-narik roknya. Lumayan. Kubuka pintu penumpang. Hanya saja roknya agak pendek. Mana pendek? Sampai mata kaki kok. Dia duduk sambil melirikku. Shen Jinze, matamu bagaimana sih? Tempat acara dihias sangat formal. Cahaya gemerlap. Benar saja, wakil direktur Chen itu juga ada di sana. Berpakaian, tampak gagah, matanya menjadi gelap saat melihat kami. Jiang Jingyue agak gugup, tangannya tanpa sadar menggenggam erat tali tasnya. Kuluruskan lenganku untuknya. Dia ragu sejenak, lalu menggandengku. Telapak tangannya terasa dingin. Tidak lama kemudian acara dimulai. Musik mulai terdengar. Kubawa dia meluncur ke lantai dansa, menghilangkan kikukan saat latihan. Malam ini penampilannya jauh lebih baik. Setidaknya tidak menginjak kakiku lagi. Cahaya berayun-ayun. Dia mendongak menatapku. Di matanya ada cahaya yang berkilauan. Shen Jinze, kamu cukup pandai menari ya. Translate_text. Itu berkat bimbinganmu. Jangan sok. Setelah lagu berakhir, tepuk tangan terdengar di sekeliling. Dia terengah-engah ringan. Pipinya memerah. Kaki berkeringat halus. Secara refleks aku mengangkat tangan ingin mengusap tangannya. Baru saja menyentuh kulitnya. Dia gemetar, tidak menghindar. Ada orang yang bersorak di samping. Tuan Shen dan Jingyue benar-benar pasangan serasi. Sangat kompak. Dia malu menundukkan kepala, tapi sudut bibirnya diam-diam melengkung. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa setelan jas ini layak dipakai. Di dalam mobil, dia melepas sepatu hak tingginya, mengusap pergelangan kaki. Capek sekali aku. Memakai sepatu hak tinggi benar-benar siksaan. Lain kali jangan pakai lagi. Tidak boleh. Penampilan yang paling penting. Sampai di bawah rumahnya, dia tidak langsung turun. Hari ini terima kasih ya. Dia berkata pelan, tidak memalukan. Memalukan sama-sama. Dia melepas sabuk pengaman. Berhenti sebentar, tiba-tiba mendekat. Dengan cepat mencium pipiku sangat lembut. Seperti bulu menyapu. Hadiah untuk. Setelah berkata itu, dia membuka pintu mobil dan lari. Seperti kelinci yang ketakutan. Aku terduduk di kursi pengemudi. Tempat yang diciumnya terasa agak panas. Melihat punggungnya yang lari ketakutan, menghilang di belakang pintu unik. Aku mengangkat tangan meraba pipiku, tidak tahan tersenyum. Si ini menyerang diam-diam lalu lari. Itu bukan keahlian. Keesokan harinya hari Minggu. Aku tidur sampai bangun alami. Waktu sudah larut. Belum tidur. Hari ini aku terlalu impulsif ya. Kamu tidak marahkan. Setengah jam kemudian ada pesan lagi. Sudahlah, anggap saja aku tidak bilang apa-apa. Aku bisa membayangkan dia memegang ponsel dengan bingung. Membalas baru bangun tidak marah. Lain kali jangan cium pipi pesan terkirim. Tenggelam bagai batu. Setelah 10 menit tepat, dia baru membalas satu kata. Pergi. Hari-hari seolah ditekan tombol percepatan aneh. Jiang Jingyue tidak canggung lagi. Cobaan yang berbelit justru jadi agak membandul. Misalnya dia langsung tanya aku, Shen Jinze, weekend ada waktu? Film baru yang tayang. Aku mau nonton atau orang tuaku ingat seperti kepiting besar datang malam ini makan di rumahku. Bahkan saat aku lembur, dia langsung bawa termos muncul di perusahaanku. Sup rebusan ibuku. Suruh aku antar satu porsi untukmu. Dia meletakkan termos, pandangan melayang. Aku membuka wangi semerbak atas namaku. Terima kasih tante. Beres terima kasih sendiri. Dia berkata begitu, tapi menarik kursi. Duduk menontonku minum. Rekan kerja lewat sapa sambil tertawa. Jingyue datang jagain shift lagi. Dia merespons dengan lapang. Iya, mengawasi dia makan. Setelah rekan kerja pergi, dia bertanya kecil-kecil. Aku seperti ini ganggu kerjamu tidak? Tidak, aku minum sup. Mereka sudah terbiasa. Oh, dia mengangguk. Sudut mulut melengkung. Weekend nonton film. Dia pilih film cinta. Alurnya agak klise. Nonton sampai separuh, dia mulai menguap. Kepala mengangguk-angguk. Akhirnya miring ke bahuku. Aku tidak bergerak membiarkannya bersandar hingga film selesai menunggu lelah. Baru dia terbangun bingung dan linglung. Mengusap mata. Sudah selesai ya? Ayo pergi.
Dia mengikutiku keluar sambil tangannya dengan natural menggenggam ujung bajuku. Seperti saat masih kecil, di mall banyak orang. Aku balik menggenggam tangannya, jari jemarinya ramping, agak dingin. Dia terkejut sebentar, tidak melepaskan, membiarkanku menggenggam tangannya. Perlahan terasa sentuhan hangat dari hati. Kami berdua tidak bicara, hanya terus menggenggam tangan, melintasi kerumunan yang padat, seolah ini adalah hal yang paling wajar. Sudah musim gugur, cuaca mulai dingin, mendekati bulan ada masalah. Setiap ganti musim mudah flu. Kali ini juga tidak terhindar bersin. Satu demi satu bicara, dengan suara sengau yang berat. Aku menjenguknya setelah kerja. Dia meringkuk di sofa berselim. Hidungnya merah karena dius. Sudah minum obat? Aku meraba suhu dahinya. Agak demam ringan. Sudah minum tidak mempan. Suaranya teredam penuh kekesalan. Aku pergi ke dapur membuatkan teh jahe. Saat memotong jahe, mendengarnya menelepon minta cuti di ruang tamu. Bos, saya benar-benar tidak bisa bang. Ya, terima kasih bos. Menutup telepon, dia merintih sedih. Cuti tahunanku habis. Aku membawakan teh jahe, padanya nyawa lebih penting. Dia uang lebih penting, semua penting. Dia memegang cangkir. Menyesap perlahan, kepedasan langsung menjulurkan lidah. Aku memutuskan untuk tidak pergi dan menginap semalaman di sofa ruang tamu. Tengah malam mendengar ada suara dari kamarnya. Bangun untuk melihat, gelisah di ruang tamu. Selimutnya terlepas separuh. Tangannya menutupi tanganku yang memegang. Telapak tangan menyentuh dahinya yang masih agak panas. Dia setengah sadar memegang tanganku, menempelkannya di pipinya. Aku bergumam dingin-dingin nyaman. Lalu dia memegang erat dan tertidur lelap. Aku terpaksa duduk di tepi tempat tidur. Lalu melalui celah jendela masuk sinar. Mendengar napasnya di kamar. Agak menekan tangan. Tanganku perlahan tertidur lelap. Aku duduk seperti ini hampir 1 jam. Sampai dia benar-benar tertidur pula. Baru perlahan menarik tangan dan kembali ke ruang tamu. Di tangan, sepertinya masih tersisa kehangatan membara pipinya. Dan perasaan diandalkan sepenuhnya. Setelah dia sembuh, sikapnya padaku sedikit lebih halus. Secara spesifik, tampak lebih tanpa rasa bersalah. Shen Jinze, aku lapar, pengen makan iga asam manis buatanmu. Shen Jinze, komputerku kayaknya kena virus. Cepat kamu lihat. Shen Jinze, akhir pekan temani aku jalan ke toko. Aku mau beli rak buku baru. Aku ingat jalan ke toko. Hari itu ramai sekali. Dia mendorong kereta belanja dengan antusias. Sampai Shen Jinze, sofa ini nyaman sekali. Kita nanti maksudku taruh di ruang tamu rumahmu pasti bagus. Tidur siang, lumayan cantik. Gaya minimalis cocok dengan rumahmu. Lalu lampu lantai ini buat baca pasti nyaman. Dia jalan sambil komentar. Dalam nadanya kata, kita, dan, nanti, semakin banyak. Aku mendorong kereta di belakangnya tidak membongkar. Sampai di area ruang contoh, dia menyelip masuk ke ruang kecil yang diatur seperti perpustakaan. Duduk di depan meja belajar, pura-pura mengambil sebuah buku. Pencahayaan di sini bagus. Dia mengangguk, lalu menatapku dengan mata berbinar-binar. Shen Jinze, bagaimana menurutmu? Aku bersandar di bingkai pintu menatapnya. Merasa apa kalau nanti rumah kita juga punya ruang baca seperti ini? Suaranya mengecil sedikit malu-malu. Sinar matahari masuk dari jendela menyinari tubuhnya. Bulu-bulu halus. Aku berjalan mendekat, mengambil sebuah pena di atas meja, menulis beberapa kata di kertas notes dan menempelkannya pada buku yang sedang dia baca. Dia mengambilnya dan melihat di kertas tertulis sewa 50 per jam. Tidak boleh hutang. Dia terdiam sebentar, lalu meraih bantal samping dan melemparku. Shen Jinze, kamu menyebalkan. Sambil tertawa menangkap bantal. Dia berdiri dengan wajah geram, menarikku keluar. Tidak lihat lagi, tidak lihat lagi. Berjalan beberapa langkah, dia tidak tahan menoleh sekali lagi ke ruang baca kecil itu. Sudut bibirnya menyembunyikan senyum yang tak terbendung. Dalam perjalanan pulang, dia duduk di jalan melihat pemandangan yang berlarian di luar jendela. Tiba-tiba berkata pelan, apakah kita seperti ini bisa dibilang sedang pacaran? Mobil kebetulan bertemu lampu merah. Berhenti perlahan, aku menoleh padanya. Dia tidak menoleh. Ujung telinganya perlahan memerah. Bagaimana menurutmu? Aku balik bertanya. Dia mengatupkan bibir. Tidak bicara lagi. Lampu hijau menyala. Aku menghidupkan mobil kembali. Setelah beberapa lama baru kudengar. Dia sangat pelan, tapi jelas berkata, menurutku bisa. Udara di dalam mobil seketika menjadi tipis. Ucapannya, menurutku bisa, itu ringan melayang. Seperti batu kecil yang dijatuhkan ke dalam hatiku. Menyebarkan riak-riak. Aku tidak langsung menjawab, hanya memegang kemudi menatap ke depan. Dia bisa merasakan keheninganku. Translate_text bergerak dengan sedikit gelisah. Suaranya semakin kecil, matanya rasanya tidak termasuk aku. Dia sebenarnya adalah lampu merah. Aku perlahan menghentikan mobil. Menoleh dan memandangnya serius. Hampir sebulan buat apa? Dia sedikit kesal. Masih tidak menatapku, mengangkat kepala. Dia ragu sejenak. Dengan lambat berjalan mendekat. Matanya memandang dengan sedikit ragu. Dan ada harapan samar yang tak terlihat. Dia yang berkuasa. Aku memandangnya kata demi kata. Dia perlahan kepala, buat apa? Matanya langsung melihat lampu seakan tak menyangka aku akan selangsung. Setelah itu sudut bibir terkendali ke atas berusaha menekannya. Hasilnya jadi ekspresi lucu yang agak konyol. Dia menjawab. Cepat menoleh ke jendela. Kalau begitu sudah ditetapkan. Tapi dari kaca spion kulihat jelas. Dia mengangkat tangan cepat menyapu sudut matanya. Aku kembali menyalakan tangan kanan. Dengan wajar mendekat. Di atas pahanya tangan harapan. Jarinya kaku sejenak. Lalu perlahan rileks berbalik. Telapak tangan menyatu dengan jari-jariku. Telapak tangan bersentuhan. Suhu menyatu. Tak ada yang bicara. Tapi sesuatu sudah berbeda. Jiang Jingyue yang sudah menetapkan hubungan. Seperti membuka segel tertentu. Lebih manja dari sebelumnya. Dan juga lebih lancang.
Misalnya dia akan tiba-tiba memelukku dari belakang saat aku menggambar. Dagu menempel di pundakku. Shen Jinze, aku lapar, ada makanan di kulkas. Malas bergerak. Kamu yang buat. Tunggu aku selesai gambar ini, tidak bisa. Sekarang juga mau makan. Dia mulai bertingkah nakal. Meniupkan napas di telingaku. Aku meletakkan pena. Dengan pasrah menariknya ke depan. Mau makan apa? Mie ditambah telur mata sapi. Dia tersenyum puas, matanya melengkung seperti bulan sabit. Lalu misalnya nonton film malam hari. Translate_text. Dia tidak lagi puas hanya bersandar padaku. Melainkan langsung meringkuk ke dalam pelukanku. Mencari posisi yang nyaman. Memperlakukan aku seperti bantal daging manusia. Saat melihat bagian yang mengharukan, dia akan mendongak dengan mata berkaca-kaca mencari ciuman. Awalnya hanya seperti capung menyentuh air, lalu perlahan waktunya semakin lama dan dalam helaan napas yang terjalin, dapat mendengar detak jantung yang semakin tak terkendali. Setiap kali berpisah, pipinya selalu memerah. Pandangan matanya lembab seperti anak kucing yang dimanja, lalu akan menyembunyikan wajahnya yang panas di lekuk leherku. Berkeluh pelan, Shen Jinze, teknikmu sepertinya semakin baik. Aku memeluknya erat dan tertawa rendah. Latihan yang banyak. Dia akan mencubit pinggangku. Dengan siapa kau berlatih? Selain kamu siapa lagi? Akhir pekan yang langka. Keduanya libur, bersantai di rumah, tidak pergi kemana-mana. Ayahnya berdiri di sofaku menyelimuti selimut bulu yang dia paksakan itu, menonton variety show sambil tertawa terkekeh. Aku di samping menggunakan laptop untuk menyelesaikan sedikit pekerjaan sisa. Sinar matahari menembus tanaman hijau di balkon. Daun-daun meninggalkan bayangan belang-belang di lantai. Hening tapi sama sekali tidak canggung. Dia tiba-tiba menjeda dan mendekat untuk melihatku. Layarnya belum selesai, sebentar lagi, dia tidak pergi. Dengan posisi mendekat itu mencium pipiku. Semangat. Setelah berkata begitu dia langsung ingin menarik diri. Aku mengulurkan tangan meraih pinggangnya. Tidak membiarkannya lari, mengganggu pekerjaan lalu ingin kabur. Dia berkedip wajah tak bersalah. Aku hanya memberi semangat tidak cukup. Aku menunduk menciumnya kali ini sebelumnya lebih dalam. Lembut tapi mengandung makna yang tidak bisa ditolak. Awalnya dia masih simbolis mendorong 2 kali. Dengan cepat lemas dalam pelukanku. Tangan tanpa sadar menggenggam erat kerasku. Kamu baru saja melepaskannya? Bibirnya basah dan tatapannya berkaca-kaca. Bersandar di dadaku untuk menenangkan napas yang tersengal-sengal. Dia mengeluh dengan suara kecil yang lembut dan manis. Tidak ada kekuatan sama sekali. Dagu menggosok-gosok ubun-ubun kepalanya. Pada pacar sendiri tidak dianggap main-main. Dia tidak berbicara. Dia menggeleng, lalu menyelusup lebih dalam ke pelukanku. Udara dipenuhi aroma harum gardenia yang samar dan kehangatan dari tubuhnya. Saat itu, kupikir yang disebut ketenangan hidup. Kira-kira seperti inilah. Malam hari tadinya sepakat makan di luar. Saat hendak keluar melihat jendela, di luar langit mendung mengubah niat. Sepertinya mau hujan. Tidak ingin keluar. Kalau begitu pesan antar. Dia menggeleng, matanya berbinar-binar menatapku. Kita masak sendiri saja. Seperti waktu itu, yang dia maksud waktu dia flu. Aku memasak teh jahe itu. Kamu mau makan apa? Dia tomat susu bisa kamu buat? Bisa dicoba. Hasilnya aku sibuk di dapur. Dia tetap seperti bayangan. Sama saja berkeliaran di samping. Mengaku mau bantu. Sebenarnya hanya membuat suasana kacau. Dia membalikan kulit yang berkilau. Aku di dapur memotong sapi sebesar ini. Cepat boleh? Mencibir kesal. Aku menghela napas. Menekannya duduk di kursi depan pintu dapur. Seperti bulan lalu. Tolong duduk dengan tenang. Itu bantuan terbesar. Dia mencibir, tapi akhirnya duduk dengan patuh. Mengayunkan kaki melihatku sibuk. Di panci susu direbus mendidih mengeluarkan uap panas. Aroma wangi perlahan keluar. Di luar jendela benar-benar mulai hujan. Tik-tik tak tuk mengetuk kaca. Translate_text. Cahaya di dapur terasa hangat, dipenuhi aroma harum makanan. Dia tiba-tiba terdiam, menyangga pipa sambil memandang punggungku. Setelah lama sekali, dia berkata lembut, Shen Jinze, ini benar-benar menyenangkan. Aku menoleh dan melihatnya dengan senyum puas yang samar di wajahnya. Aku membalas. Berbalik melanjutkan mengaduk sup di panci. Sudut mulutku tak bisa menahan untuk terangkat. Ya, ini benar-benar menyenangkan. Saat makanan hampir matang, bel pintu berbunyi. Aku mengeringkan tanganku sambil berkata padanya, tolong lihat siapa itu. Aku sedang membuka pintu. Ibuku. Kudengar suara terkejutnya, tante dan paman. Hatiku berdebar-debar, mengelap tangan dan berjalan keluar. Ternyata, ayah dan ibuku berdiri di depan pintu, tangan masih membawa buah-buahan, memandang Jiang Jingyue yang memakai piyama. Rambut diikat sembarangan dengan wajah terkejut. Suasana langsung membeku. Wajah Jiang Jingyue memerah sampai ke telinga. Berdiri tak karuan di sana. Tante dan paman, apa yang membawa kalian ke sini? Ibuku yang pertama sadar, wajahnya berseri-seri. Tante? Yue juga di sini rupanya. Kami hanya lewat. Berpikir untuk membawakan Jinze buah-buahan. Tak disangka matanya bolak-balik memandangku dan Jiang Jingyue. Penuh makna. Ayahku batuk kecil, ekspresinya agak canggung. Aku melangkah maju menarik Jiang Jingyue yang membeku ke belakangku. Terima buah ini, ayah ibu. Silakan masuk duduk. Makanan hampir matang, tidak perlu. Ibuku langsung melambaikan tangan. Kita sudah makan, hanya mengantarkan buah. Kalian makan. Aku pergi dulu. Sambil berkata sambil menarik. Ayahku langsung mau pergi. Sebelum pergi, ibuku masih mengedipkan mata pada Jiang Jingyue. Yue kapan-kapan cicipilah ya. Pintu tertutup. Jiang Jingyue merintih. Langsung menutup muka dan jongkok di lantai. Selesai malu mati deh. Paman salah paham. Pak pasti salah paham. Aku melihatnya seperti burung unta. Agak ingin tertawa. Salah paham apa? Salah paham kita hidup bersama. Dia mengangkat kepala. Mukanya merah. Bukankah kita memang begitu? Aku menaikkan alis. Kamu 5 hari dalam seminggu tinggal di tempatku. Apakah itu bisa sama? Aku itu dia mencoba lama.
Juga tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Aku membungkuk menariknya berdiri. Sudahlah, bagaimanapun juga cepat atau lambat akan tahu makan. Dia memasang murah sedih. Aku sudah tidak berani bertemu paman dan tante. Tenang saja, sekarang mereka berdua pasti sedang tertawa-tawa diam-diam. Benar saja keesokan harinya telepon ibuku langsung menyusul. Nada suaranya tidak bisa menahan kegembiraan Jing Zea. Kemarin aku dan ayahmu apakah mengganggu kalian? Tahu masih bertanya. Aduh, nak kamu dan Yuiwei sudah sampai tahap mana? Kapan urusannya dilaksanakan? Ibu, tanyanya pelan-pelan dong, bisakah aku tidak buru-buru? Anaknya Yuiwei, lihat saja aku sudah suka. Kalau kalian sudah pasti, aku dan ayahmu akan buru-buru mempersiapkannya. Aku menyelaknya, kami punya ritme kami sendiri. Kalian jangan khawatir. Susah payah membujuknya. Ibuku menutup telepon. Melihat Jiang Jingyue mengintip dari kamar tidur, wajahnya tegang. Apa yang dikatakan tante? Tidak mengatakan apa-apa. Hanya bertanya kapan kita menikah. Matanya membulat. Bagaimana jawabanmu? Ku bilang tergantung performa seseorang. Dia menyambar bantal sofa dan melemparkannya padaku. Chen Jinze, ku tangkap bantal itu. Tersenyum melihatnya meronta-ronta. Sinar matahari sangat baik. Dia memakai kaos longgarku, berkaki telanjang di lantai. Rambutnya acak-acakan. Tapi entah mengapa terasa hangat. Ku mendekat dan menariknya ke dalam pelukanku. Dia meronta beberapa kali tak bisa lepas. Akhirnya membiarkanku memeluk Jiang Jingyue. Sekarang ada perasaan? Ku bisikan di telinganya. Dia diam beberapa detik, lalu perlahan membalas. Perasaan apa? Suaranya terdengar sayu. Tangan kiri meraba tangan kanan, tapi jenis tangan kanan yang tak bisa dipisahkan. Ku tertawa rendah dan mengencangkan pelukan. Metafora ini sangat Jiang Jingyue, tapi juga bagus, perasaan stabil, masalah pun ikut datang. Jiang Jingyue, penerbit mereka punya proyek prioritas tahunan. Dia sebagai editor inti, sibuk tak keruan, beberapa hari lembur berturut-turut, badannya kurus. Malam hari ku jemput, dia membawa naskah tebal masuk mobil. Lelah sampai tak mau bicara pulang atau makan sesuatu. Kutanya, menutup mata lemas, pulang saja. Tak nafsu makan. Tengah perjalanan, saat lampu merah, ku memiringkan kepala melihatnya. Dia sudah tertidur dengan kepala miring. Di bawah mata ada lingkaran hitam sama. Di suatu tempat di dadaku agak kejang. Tidak ku bawa pulang. Translate_text, melainkan berbelok ke arah lain. Saat dia parkir di toko bubur favoritnya, dia terbangun. Berkata dengan bingung, tanya sudah sampai ya, turun minum bubur dulu sebelum pulang. Dia memandang papan toko bubur di luar jendela dan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Chen Jinze, bagaimana kamu tahu aku ingin minum ini? Tebak saja bubur hangat yang masuk ke perut. Wajahnya terlihat lebih baik. Memang kamu yang paling mengerti aku. Dia menghela napas puas. Makan pelan-pelan. Aku menambahkan lauk kecil untuknya. Pekerjaan tidak pernah selesai. Jangan terlalu memaksakan diri, tidak bisa. Proyek ini sangat penting. Dia mengerutkan kening. Dan wakil direktur Yo itu akhir-akhir ini selalu mencari kesalahanku. Aku harus menunjukkan hasil. Tidak bisa diremehkan olehnya. Sorot mataku menjadi gelap. Dia masih membuat masalah untukmu. Tidak juga masalah. Hanya bersikap terlalu birokratis dalam urusan resmi. Dia melambaikan tangan. Tidak apa? Aku bisa mengatasinya. Mengantarnya sampai depan apartemen. Sebelum turun tiba-tiba dia mendekat, mencium pipiku sebentar. Terima kasih untuk buburnya. Baterai terisi penuh. Dia tersenyum sambil melambai lalu lari masuk pintu unit. Aku menatap punggungnya yang menghilang. Jemari mengetuk-ngetuk setir dengan lembut. Wakil direktur Chen itu sepertinya perlu dicari kesempatan untuk membuatnya benar-benar mengerti apa artinya menjaga jarak. Kesempatan cepat datang. Penerbit mengadakan pesta perayaan proyek. Sebagai keluarga, aku tentu termasuk yang diundang. Jiang Jingyue menyelesaikan proyek ini dengan sangat baik. Mendapat pujian dari pimpinan besar. Seluruh dirinya bersinar. Dia memakai gaun kecil hitam, sederhana dan elegan. Berdiri di sampingku, senyum penuh percaya diri. Wakil direktur Duan itu juga datang, tapi tetap membawa gelas datang menyapa. Jingyue, kali ini proyeknya bagus. Selamat ya, nadanya masih normal. Terima kasih Direktur Chen. Jiang Jingyue merespons dengan sopan. Wakil direktur Chen memandang ke arahku. Dengan tatapan menyelidik. Tuan Shen juga datang. Aku mengangkat gelas jamuan dan bersulang dengannya. Nada datar, tapi membawa makna yang tak terbantahkan. Urusan Jingyue. Tentu saja aku harus datang ke depan. Dalam pekerjaan dia masih perlu banyak perhatian Direktur Chen. Aku sengaja menekankan kata perhatian, memandang langsung padanya. Wakil Direktur Chen matanya berkedip-kedip dengan terpaksa tersenyum. Seharusnya. Kebetulan saat itu bos penerbitan datang melihatku berjabat tangan dengan antusias. Tuan Shen, sudah lama mendengar. Desain alun-alun kota waktu itu benar-benar brilian. Aku merendah beberapa kata. Bos lagi berkata pada Jiang Jingyue. Jingyue, kamu sudah dapat pacar yang baik. Tuan Shen muda dan berprestasi. Kalian benar-benar pasangan serasi. Jiang Jingyue tersipu mengucapkan terima kasih. Wakil direktur Chen berdiri di samping. Wajahnya sebentar hijau sebentar putih. Sepenuhnya jadi figuran. Setelah itu sepanjang jamuan dia tidak lagi mendekati sisi kami. Di mobil Jiang Jingyue suasana hatinya sangat baik, bersenandung gembira. Aku bertanya, tentu matanya berkilau-kilau. Kamu tidak lihat wajah wakil direktur Chen tadi? Hai, lihat dia ke depan, tidak berani kasih saya kesulitan. Dia seharusnya mengerti. Dia mendekat memandangku. Chen Jinze, barusan kamu apakah sengaja? Apa yang sengaja? Translate_text, saat berbicara dengan bos dan cara memandangi wakil direktur Chen. Dia memiringkan kepalanya. Kamu sedang menyatakan kedaulatan. Aku menatap lurus ke depan. Sudut bibir yang sedikit terangkat tidak terlihat jelas. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak dan bersandar di pundakku. Jelas? Terlalu jelas. Chen Jinze, tidak kusangka kau memiliki sisi yang begitu otoriter. Aku mengosongkan satu tangan dan mengusap rambutnya. Untukmu, harus setelah pesta perayaan.
Jiang Jingyue mendapat libur singkat. Dia sudah lama merencanakan perjalanan singkat bersamaku. Hanya 2 hari 1 malam ke kota tua terdekat. Hari itu dia bersemangat seperti anak kecil. Pagi-pagi sudah membangunkanku. Chen Jinze, cepat bangun. Kita akan ketinggalan kereta cepat. Masih ada 1,5 jam. Masih cukup. Aku melihat jam. Terpaksa dibangunkannya. Kota tua tidak besar. Jalan batu hijau, jembatan kecil dan aliran air. Ritme yang lambat. Kami berpegangan tangan dan berjalan tanpa tujuan. Mencicipi makanan lokal, melihat kerajinan tangan. Sore hari menemukan homestay di tepi sungai. Menginap di kamar. Ada balkon kecil yang menghadap ke sungai yang mengalir. Matahari terbenam di barat, menyelimuti seluruh kota tua dengan warna emas yang hangat. Kami bersandar di pagar balkon, melihat matahari perlahan tenggelam. Sekitar sangat sunyi. Hanya suara air dan kicauan burung sesekali. Dia bersandar di pelukan, tiba-tiba berkata, Chen Jinze, nanti ketika kita tua, carilah tempat seperti ini untuk... Boleh. Kau menanam bunga, aku memancing. Kau bisa memancing, tidak bisa belajar kan? Dia mendongak. _text. Pokoknya seru aja melakukan apapun bersama. Aku menunduk memandangnya. Hatiku dipenuhi perasaan lembut yang meluap. Tak kuasa. Seru aja melakukan apapun bersamamu. Malam tiba, kota tua menyala dengan lentera merah. Kami mencari sebuah warung minuman, memesan beberapa hidangan, sebotol arak beras lokal. Kadar alkohol arak beras tidak tinggi, manis. Dia minum cukup banyak hingga pipinya memerah. Matanya juga menjadi berkaca-kaca. Saat memandangku terasa menggoda. Setelah makan, berjalan perlahan menyusuri tepi sungai kembali ke penginapan. Cahaya bulan bagai air terhampar di jalanan batu. Suara sepatu hak tingginya berderak nyaring. Di malam yang sunyi, terdengar sangat jauh sampai di penginapan. Di bawah pohon osmanthus yang sangat besar di lantai bawah, dia tiba-tiba berhenti. Chen Jinze, dia memanggilku dengan suara lembut. Aku agak mabuk sepertinya. Dia berbalik. Menghadapku, matanya berkaca-kaca terlihat jelas. Jadi dia melangkah maju hampir menempel padaku. Kedua tangan melingkari leherku, napasnya beraroma manis dan legit dari arak. Sekarang aku bisa menyalahkan alkohol untuk apapun yang kulakukan. Hatiku bergetar, meraih pinggangnya. Kamu ingin melakukan apa? Dia berjinjit, mendekat ke telingaku. Hawa panas menyapu. Aku ingin mencium, bukan jenis di pipi. Sebelum kata-kata selesai, bibir hangat dan lembut sudah menyambut. Berbeda dengan sebelumnya, ciuman kali ini membawa aroma manis arak beras dan keberanian, mengobarkan semangat namun penuh gairah. Seperti ingin mencurahkan semua perasaan yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun. Keluar sepenuhnya pada momen ini. Aku membalasnya, membimbingnya di kota tua yang sunyi. Tengah malam, di bawah pohon osmanthus yang mekar. Cahaya bulan menyelimuti kami dengan perak. Aliran air mengiringi kita. Ciuman ini panjang dan berkelindan. Hingga ia terengah-engah bersandar di pelukanku. Berkata perlahan, Chen Jinze, kakiku lemas. Aku terkikik menggendongnya dengan erat. Bodoh, akan kubawa pulang ke rumah? Ke sarang sementara kita yang penuh kehangatan. Perjalanan berliku sejak masa kecil. Akhirnya pada momen ini berbunga sempurna.